Halo new developer, kali ini kita akan bahas yang namanya Alpine.js ya. Dia itu ngakunya lightweight JavaScript framework ya. Kenapa kalian wajib banget tahu ini? Karena kalau kalian baru belajar, pasti kalian akan nyentuh yang namanya vanilla JavaScript ya, atau yang lebih oke-nya lagi jQuery gitu ya. Nah, eh, tapi untuk memanipulasi HTML kalian itu akan effort tuh ya. Maksudnya effort di mana? Misalnya nih, kalian pengen nge-show sesuatu ketika kalian ada action ya. Misalnya button diklik gitu ya. Atau ngerender HTML ya. Kalau misalnya kalian melakukan sesuatu. Kalau di vanilla atau di jQuery ada yang namanya prepend atau append gitu ya. Nanti kalian bisa write HTML kalian lalu terus muncul di kliennya gitu ya. Nah, Alpine itu bikin tugas-tugas tadi itu gampang aja gitu. Langsung aja ke contoh ya. Jadi di sini kita udah siapin HTML sederhana, ini contoh pertama ya. Ada button namanya expand. Kalau dipencet, dia akan muncul another element ya. Bisa div, bisa span, apapun itu. Nah, kalau pakai jQuery atau pakai Vanilla JS, berarti kan kita mesti taruh on click di buttonnya, lalu nge-execute sebuah function misalnya show content ya kan. Nah, terus di show content itu kita nge-get div konten ini lalu manipulasi CSS-nya atau stylenya menjadi display block yang tadinya display none ya kan. Nah, tapi kalau di jQuery, kalau di Alpine JS itu kita cukup kayak gini aja nih. Jadi ada sebuah objek dengan uh, key yang namanya apapun itu. Di sini gue kasih contoh open, initial value-nya false. Nah, di konten ya, di konten itu show kalau open, artinya kalau misalnya opennya false ya dia nggak ke show gitu ya. Kalau gue ulang refresh, nah lihat kan di sini nggak ke show apa-apa gitu. Tapi ketika gue klik buttonnya add click open, gue berubah jadi true. Ya ini sebenarnya sama kayak let open sama dengan false, terus opennya kita ganti jadi open sama dengan true gitu ya. Jadi sama aja gitu. Cuman bentuknya ini kalau Alpine dia objek gitu ya. Open sama dengan true, maka otomatis si open ini jadi true. Karena dia true, X show true gitu kan ya. Langsung lah muncul gini karena dia ke show gitu. Kita coba expand. Nah, muncul. Jadi segampang ini kalian manipulasi HTML gitu loh. Ini cocok banget buat kalian yang punya mid size project ya, untuk ya gampang lah manipulasi HTML kalian lah. Jadi kalian bisa ngelakuin Ajax di function on click ini, lalu kalian kalau berhasil open jadi true gitu kan ya, atau ada semacamnya gitu kan. Oke, di contoh pertama ini simple aja. Nanti di contoh kedua kita coba lagi misalnya for loop ya. Contoh kedua ini ada namanya for loop ya. Jadi gue pengen di sini ada to-dos empty array. Nah, gue pengen loopingan array-nya ini ngeprint as HTML gitu. Nah, jadi kayak kalau misalnya pakai jQuery kan berarti di button harus ada event listener on click, terus function add to do gitu kan ya. Nanti ada objek namanya to do, terus kayak di looping to do-nya, terus di append dan prepend gitu ya. Nah, kalau pakai Alpine itu gampang. Kalian nggak perlu pakai script tag kayak lagi-lagi langsung ngodik di HTML-nya. Sebenarnya ini sama kayak front-end framework pada umumnya, tapi lebih familiar karena benar-benar pakai HTML gitu ya. Nah, di sini ada button nih. Ketika buttonnya diklik, maka gue bilang ke array to do's kalau push objek ini ya. Objek dengan key name, value-nya something to do. Nah, si array ini di looping nih. Di looping pakai template nih. Ini nih cara Alpine JS ngeloop sesuatu ya. Karena template itu nggak di-render guys di HTML ya gitu. Nah, template x4 item, index nih, ini basic ya. Jadi yang kiri itu value, yang kanan itu indexnya. In to do's arraynya. Nah, ini column key ini artinya yang nandain setiap item itu ternyata beda item gitu. Itu pakai index karena index kan nambah terus kan sesuai dengan indeks arraynya. Nah, terus ada di dalamnya itu ada div dengan span, xtext,
item.name. Jadi si item.name yang itu ini di print di dalam sini. Caranya pakai Xtext gitu. Jadi cara Alpine ngeprint sesuatu secara dinamis itu pakai X strip text value-nya apa. Nanti akan ke-render di dalam span-nya. Oke, kita coba ya. Jadi add something to do sesuai dengan ekspektasi. Add something to do sesuai dengan ekspektasi. Ya, terus aja. Tanpa ada prepend dan append, Alpine sudah menghandle printing HTML kalian gitu ya. Nah, kita coba di contoh ketiga itu dengan cara inputan untuk namanya ya. Nah, kayak gini ya, kita akan coba execute button add ini dengan value di inputnya itu nyuci. Nice, ke print ya. Nice, ke print lagi. Kalau kita ganti misalnya nyuci piring, kita add lagi sesuai dengan ekspektasi kita ya. Nah, gue pengen nanti ini ke remove ketika kita pencet add, lalu ada delete itemnya di sini. Itu keren sih. Nanti kita coba ya. Nah, di contoh terakhir ini sebenarnya simple aja. Di logic terakhir on click kita itu gue jadiin sebuah function kayak gini, arrow function, supaya gue bisa naruh logic lebih ya. Sebenarnya bisa tadi tuh gue kayak taruh colon, terus kayak taruh di sampingnya, teman agak berantakan ya, gue gak demen, jadi gue kasih arrow function. Terus di terakhir itu gue manipulasi si input name-nya jadi empty string kembali gitu ya. Jadi pada pas gue pencet add, value-nya jadi ya nol lagi gitu, jadi bersih. Nah, terus gue tambahin di sini sebuah button ya, yang posisinya akan ada di bawah si nama tuduhnya. Nah, di on click button itu gue nge-splice si tudusnya, nge-splice sesuai dengan indeks yang diklik sepanjang satu item gitu ya. Jadi ini harusnya cocok ya, kita cobain aja langsung. Oke, misalnya di sini main add, oke ada button delete, nice, sesuai dengan ekspektasi. Main nyuci lagi ya, tidur ya. Terus kita coba delete yang tengah nih. Biasanya kalau error deh. Oh, tetap nyuci yang ke delete ya. Berarti ini udah oke nih logiknya. Oke teman-teman, segitu aja informasi yang harus kalian dapat ya. Karena menurut gue ini worth it banget buat dicoba. Apalagi buat kalian yang masih baru-baru belajar ya. Ini benar-benar pintu masuk kalian untuk belajar front-end framework yang lain ya. Kayak React, Vue, atau Svelte ya. Ini paling mirip sama Svelte sebenarnya. Cuman tetap beda, tapi paling deket ya. Paling dekat. Nah, nanti kalian coba lihat-lihat sendiri aja directive-nya. Ini yang paling berguna. Lalu ada magic-nya juga. Lalu ada globals, ini paling worth untuk dicoba karena ini yang bikin codingan kalian rapi. Tapi tetap aja ini pakai script tag. Lalu ada apa lagi ya? Macam-macam ya. Dilihat aja. Selamat mencoba. See you on the next video. Bye-bye.